Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng telah menjadi tentara prajurit suku dari Gunung Xuanyu selama 3 bulan. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk bertahan hidup di ketentaraan. Tepat ketika Luo Feng menikmati waktunya, menunggu hari ketika dia bisa pergi di medan perang. Bunuh bajingan dari 9 rawa asap. Saat ini, tubuh Luo Feng sangat besar dan rambutnya yang berantakan membuatnya terlihat seperti orang biadab. Dia mengaum bersama dengan prajurit suku lainnya, tapi tiba-tiba dia melambat. Luo Feng melihat sekeliling. Orang prajurit suku memandang ke arahnya. Prajurit suku itu menyeringai dan menggerakkan bibirnya. Dia tidak bersuara, tetapi Luo Feng tahu apa yang dia katakan. Bima Sakti. Dia adalah seorang prajurit di bawah kapten. Luo Feng segera menyadarinya. Prajurit berwajah merah itu berjalan menuju Luo Feng. Kemudian sambil menyeringai, dia berkata, Bima Sakti, menurutmu setelah mengubah penampilanmu dengan rambut acak-acakan itu, kami tidak akan bisa mengenalimu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mengubah penampilanmu, kekuatan dewamu dan aura tetap tidak berubah. Selama kamu sedikit lebih dekat dengan kami akan dapat langsung mengenalimu. Tatapan Luo Feng menyapu sekeliling berkata, pasti ada lebih dari satu dari kalian. Kapten dan yang lainnya telah tiba, jawab prajurit berwajah merah itu melalui transmisi suara. Mereka tersebar di mana-mana. Kita semua menyaksikannya sendiri dari tepi medan pertempuran tingkat dewa sejati. Mampu melarikan diri dengan mudah, meskipun kamu diadu dengan beberapa dewa sejati. Sejujurnya, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menangani Anda sendirian. Tiba-tiba di kejauhan, lebih dari 10 sosok mendekat dari tentara Gunung Xuanyu yang kacau. Tatapan mata Luo Feng mengenali salah satu sosok sebagai kapten dengan tanduk melengkung raksasa. Yang lainnya adalah kumpulan prajurit di bawah komandonya. Satu persatu, para prajurit itu berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara. Rekrutan baru Bima Sakti, kamu jauh lebih kuat dari yang kami harapkan. Kekuatanmu memang cukup mengesankan. Kami bersedia menerimamu untuk menjadi salah satu dari kami. Bahkan sang kapten pun menatap Luo Feng dan dia berkata, anggota baru Bima Sakti. Kapten. Luo Feng memandang kapten yang memandang rendah dirinya ketika dia baru saja memasuki tentara Sungai Piton. Sebelumnya kami tidak menerima Anda karena biasanya rekrutan baru lemah, tapi kekuatan Anda telah mendapatkan pengakuan kami. Kapten mengatakan ini dengan lugas. Yang harus Anda lakukan adalah menyumbangkan mayat dewa sejati itu dan membaginya dengan kami. Sejak saat itu, di dalam pasukan kecil kami, semua prajurit akan sepenuhnya yakin akan kesetiaan Anda. Saya juga akan dengan rela menyerahkan posisiku sebagai kapten. Dan kamu akan mengambil alih. Ya, kami bersedia mengakui Anda sebagai kapten kami dan melayani Anda. Selama Bima Sakti bersedia membantu kami dan memberi kami kesempatan untuk bertahan hidup. Bima Sakti! Satu demi satu, semua prajurit menatap Luo Feng dengan penuh kerinduan. Bahkan sang kapten pun memasang ekspresi yang sama, seolah-olah dia benar-benar rela tanpa pamrih untuk mendedikasikan posisi kapten. Tatapan Luo Feng menyapu para pejuang di hadapannya lagi saat dia bertanya, betulkah? Tentu saja, ini tidak lain adalah kebenaran. Kami akan menjadikanmu kapten kami segera, kata para prajurit, berbicara seolah-olah mereka semua satu pemikiran. Luo Feng malah tersenyum, tapi senyumnya mencerminkan ketidakpeduliannya saat dia menjawab, hanya saja, apakah kalian semua hidup atau mati? Apa hubungannya itu denganku? Seketika, semua prajurit membeku di tempat
ketika mereka mendengar pertanyaan mengejutkan ini. Kupikir tidak ada di antara kalian yang peduli tentang kelangsungan hidup anggota baru. Dan sekarang kita berbicara tentang persahabatan di masa perang. Lu Wafeng berkata sambil mencibir. 18 prajurit termasuk kapten, semua memasang ekspresi tidak menyenangkan. Mereka tidak mengira Lu Wafeng begitu lugas. Bima Sakti! Kapten bertanduk melengkung itu menyampaikan kata-katanya dengan sangat marah. Sekarang ada 50 dewa sejati di luar sana yang berusaha menangkapmu. Mereka juga menduga bahwa kamu pasti termasuk dalam satu kelompok besar ahli hukum Gunung Suanyo. Medan perang para ahli hukum tersebar di mana-mana, dan ada cukup banyak dewa sejati bersembunyi di kejauhan sambil menyapu medan perang untuk menemukan Nanda. Tidak jauh dari kami, di langit tinggi di atas, sudah ada satu dewa sejati yang memata-matai Anda di sini. Lu Wafeng mengangkat kepalanya melihat ke langit yang jauh. Aku tahu, jawab Lu Wafeng. Tapi itu terlalu jauh. Dia tidak akan bisa mengenaliku. Tapi kita bisa menginformasikannya. Yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan kontak mata dengannya. Saat itu juga dia akan melihat area ini. Kita hanya perlu menggerakkan bibir kita, dan dari bentuk mulut kita dia akan tahu apa yang kita coba katakan, kata kapten bertanduk melengkung itu. Ah, Lu Wafeng tertawa. Saat kau ditemukan, kata sang kapten, dewa sejati itu hanya perlu memberikan satu perintah, dan segera banyak ahli hukum dari 9 rawa asap akan mengepungmu. Saat itu kau tidak akan punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dia menatap Lu Wafeng. Kamu akan dimusnahkan. Kamu dapat memilih untuk menyerahkan sebagian besar mayat dewa sejati dan membawa beberapa kembali dengan selamat ke camp militer, atau kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa dan mati di sini. Tentukan pilihanmu. Para prajurit berbicara juga menatap Lu Wafeng. Bima Sakti, kali ini kami memiliki harapan yang sangat tipis untuk selamat dari misi. Jika Anda memaksa tangan kami semua bisa mati bersama. Jika kami harus mati, kami akan membawa Anda bersama kami. Lu Wafeng menggelengkan kepalanya. Maka kalian semua bisa mati. Aku akan membawa 35 mayat dewa sejati ini kembali ke camp militer. Kala itu dia berbalik sambil meraung. Bono bajingan itu dari 9 rawa asap. Dia segera berubah menjadi cahaya dan menyerbu ke kejauhan. 18 prajurit termasuk sang kapten terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa rekrutan baru ini bisa begitu tak kenal takut. Meskipun mereka terkejut, mereka bereaksi sangat cepat. Bahkan saat Lu Wafeng sedang bergerak, 18 dari mereka juga berangkat. Anda ingin kami mati, anggota baru, maka Anda juga akan mati. Bima Sakti yang menjijikan, kamu pantas mati. Kamu adalah orang yang memaksa kami. Beberapa prajurit memasang ekspresi menakutkan dengan mata mereka dipenuhi dengan kegilaan saat mereka menyerang Lu Wafeng. Pada saat itu, Lu Wafeng yang terus terbang dengan kecepatan tinggi hanya menjawab dengan senyuman dingin. Jilid kedua Duan Mi telah dieksekusi sepenuhnya. Kecepatan yang dicapai sangat cepat, begitu cepat sehingga dengan cepat mengguncang para pejuang. Kamu pikir kamu bisa mengikutiku? Lu Wafeng sama sekali tidak bisa diganggu dengan mereka. Di antara banyak prajurit yang mengejarnya, kapten bertanduk melengkung adalah yang tercepat. Bima Sakti, jangan berani-berani berpikir untuk kabur, dia berteriak. Di belakang kapten, sepasang sayap hitam raksasa muncul di belakang kapten. Di tepi sayap hitam ini ada banyak pita hitam. Sayap hitam raksasa itu memiliki ratusan pita hitam, dan ia melesat melintasi ruang untuk menyelimuti area di depan. Tidak peduli seberapa cepat Lu Wafeng, dia tidak bisa menyamai kecepatan senjata ini. Lingkungan Lu Wafeng tiba-tiba menjadi gelap. Melihat ke belakang, dia melihat pita hitam besar yang menyerupai banyak ular besar bergerak cepat untuk menyelimuti sekitarnya. Anyala! Lu Wafeng berteriak. Dia memegang 2 palu. Kedua palu itu masing-masing membentuk busur dengan energi dari kekuatan dewa yang membara. Kekuatan kedua palu itu mencengangkan. Ketika mereka menyapu sekeliling, pita hitam itu terlempar sedikit. Sayangnya, penundaan sekecil itu adalah waktu yang cukup bagi banyak pita hitam.
untuk membentuk bola hitam besar yang dengan cepat berpindah untuk menyelimuti sekitarnya. Kekuatan yang luar biasa. Luo Feng bisa merasakan kekuatan pita melalui palu dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kapten ini sama sekali tidak mengeksekusi teknik rahasia. Kekuatan pita hitam yang tampak menyelimuti sekeliling ini begitu kuat. Ini tidak masuk akal. Mungkinkah itu harta karun tipe robot? Luo Feng dengan cepat menyimpulkan kesimpulan berdasarkan apa yang dia lihat. Aku harus menerobosnya dengan pedang bayangan darahku. Jika aku berharap bisa menerobosnya, aku perlu mengeksekusi teknik pedang terkuatku. Namun jika aku melanjutkan keterikatan ini, aku tidak tahu berapa lama lagi akan sia-sia. Aku hanya khawatir aku akan ditemukan oleh dewa binatang buas itu. Kapten dan Bima Sakti bertukar gerakan secara instan, meskipun prajurit suku lain di sekitar mereka memiliki keraguan tentang alasan mengapa keduanya terlibat dalam pertempuran. Mereka menahan keraguan mereka. Kapten, sayap awan hitammu sangat mengesankan. Sayap awan hitam terbang begitu cepat dan memiliki kekuatan menahan yang sangat besar. Ia sangat mahir dalam melindungi dirinya sendiri. Itu adalah harta mutlak yang digunakan untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Prajurit lainnya dipenuhi dengan rasa iri. Pada saat itu, banyak pita hitam yang menyelimuti bola hitam itu tiba-tiba lepas landas ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan. Benjolan tiba-tiba muncul di bola hitam, seolah-olah ada monster yang tersembunyi di dalam bola yang dibentuk oleh pita hitam yang terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan paksa menarik bola hitam bersamanya. Saat itu meroket di langit. Banyak pita hitam berangsur-angsur robek untuk mengungkapkan kapal perang kuno. Dan tampaknya ada pita hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di atas permukaan kapal perang kuno. Pita hitam ini menjaga kapal perang kuno di bawah lapisan pengekangan. Tetapi kapal perang kuno itu masih melaju dengan kecepatan yang terus melonjak. Seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Itu terbang dengan kecepatan super tinggi dan kecepatannya terus melonjak. Apa? Sang kapten meraung, kehilangan ketenangannya. Kekuatan terbang yang sangat kuat. Melalui awan hitam miliknya, kapten berusaha sekuat tenaga untuk memanipulasi kapal perang kuno itu. Tapi kapalnya terlalu kuat, itu tidak bisa digoyahkan. Di sisi lain, Kapten, kata Luo Feng, kupikir kau ingin membawaku untuk melihat dewa sejati. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Kapal perang kuno itu menarik kapten bersamanya saat meluncur tinggi ke langit. Betapa kuatnya kekuatan pendorong perahu Masolio. Kapal perang itu sangat cepat dan sedang meluncur ke langit jauh dan tinggi di atas. Di daerah terluar dari langit di atas medan perang, ada dewa sejati binatang yang berkelok-kelok dan melayang. Berhenti! Kapten itu berteriak dengan marah. Apakah Anda pacaran dengan malapetaka? Hahaha, Luo Feng tertawa. Mari kita pergi menemui dewa sejati dan lihat siapa di antara kita yang akan mati. Kapal perang kuno masih melaju dengan cepat ke arah dewa binatang buas. Kapten sangat bingung. Dia tahu dia juga telah mencuri mayat dewa sejati. Kamu sangat kejam. Kapten itu sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pita hitam yang mengganggu kapal kuno dengan cepat melepaskan cengkeramannya. Saat kapten dengan cepat melepaskan diri dari kapal perang kuno. Kamu memiliki pedang tipe robot dan bahkan kapal perang tipe robot. Kekuatan pendorong dari sebuah kapal perang sangat kuat. Bahkan sapawan hitam tipe robotku tidak dapat bertahan dalam kendaliku. Kapten melayang di udara saat dia melihat tanpa daya ke kapal perang kuno yang melaju ke kejauhan di tengah padang rumput rawa. Dia dipenuhi dengan keengganan. Aku tidak tahu kamu memiliki kapal perang tipe robot. Itulah mengapa kamu bisa melarikan diri. Kamu melarikan diri sekali sebelumnya, tapi aku tidak berpikir kamu akan bisa melarikan diri lagi, kata kapten. Beberapa saat kemudian, di tengah pasukan 9 rawa asap yang terdiri dari beberapa ribu prajurit binatang, banyak binatang mengaum dan berteriak. Kemudian mereka menyerbu ke arah Gunung Xuanyu. Bono, kami akan membunuh kalian semua, bajingan Gunung Xuanyu. Raung binatang bertanduk emas yang menyerupai
kadal besar bersayap. Dari tentara 9 rawa asap, ia lepas landas dan menyerang Gunung Suanyu. Binatang bertanduk emas bersama para ahli hukum dari 9 rawa asap. Binatang bertanduk emas dan manusia berasal dari ras yang berbeda, jadi mereka memiliki aura yang berbeda. Bahkan Dewa Sejati tidak dapat mengatakan bahwa binatang bertanduk emas sebenarnya adalah Luofeng. Selain itu, makhluk di dunia jin tidak memiliki banyak tubuh, jadi tidak ada yang akan mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Di langit 9 rawa asap, 6 dewa ruang hampa sejati dari Gunung Suanyu dan 9 rawa asap melihat ke bawah. Begitukah cara dia lolos? Prajurit itu membawa binatang aneh ahli hukum, maka baik rekan setimnya maupun 50 dewa sejati yang pergi mencarinya tidak dapat menemukannya. Dia pasti bisa meninggalkan 9 rawa asap. Semua dewa ruang hampa sejati mendesah. 9 asap juga menunduk dan mendesah. Dia punya 2 barang berharga tipe mesin. Perahu itu pasti tipe mesin setingkat dewa sejati, tapi punya kekuatan besar, jadi pasti ada di tingkat atas. Dia hanya ahli hukum, jadi dia seharusnya tidak bisa mendapatkan harta berharga jenis mesin. Tampaknya mereka yang berada di tentara sangat memikirkannya. 6 dewa ruang hampa sejati tahu semua yang terjadi di sana, namun mereka tidak menyangka bahwa prajurit berbakat dan binatang bertanduk emas ini sebenarnya adalah 2 tubuh dari makhluk agung yang sama. Dewa ruang hampa sejati mengendalikan seluruh medan perang, jadi dia tahu tentang segalanya, namun mereka tidak akan berani ikut campur. Tidak ada yang berani memprovokasi aturan tersembunyi di dunia jin. Bulan-bulan berlalu dan perang akan segera berakhir. Bagaimana Anda tidak bisa menemukannya? Kapten sangat kesal dengan pasukan prajurit suku Gunung Suanyu. Meskipun 9 rawa asap sangat besar, hanya ada beberapa medan pertempuran tempat para ahli hukum berkumpul. Prajurit baru Bima Sakti itu tidak punya tempat untuk lari. Bagaimana mungkin kau tidak menemukannya? Para prajurit menjawab dengan menggunakan token komunikasi mereka. Kapten, kami benar-benar tidak dapat menemukannya. Kami telah mencari kemana-mana. Kami tidak dapat menemukannya. Tidak mungkin, cari dia kecuali kamu ingin mati. Dia satu-satunya harapan kita untuk menyelesaikan tugas ini, kata kapten itu dengan cemas. Saya tidak percaya, saya perlu memberitahu 2 tim lainnya. Kapten segera mengirim pesan ke semua tentara. Yuluo, Kufa, aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Beberapa bulan yang lalu, dewa sejati dari 9 rawa asap yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan mayat dewa sejati meninggal. Tubuhnya direnggut oleh prajurit baru, dan prajurit baru itu sekarang memiliki lebih dari 30 tubuh dewa sejati. Dia bersembunyi di 9 rawa asap. Selain Luofeng, semua prajurit lainnya menerima pesan itu dan membuat balasan yang tercengang. Apa? Mustahil. Prajurit baru itu mendapatkan lebih dari 30 tubuh dewa sejati. Bagaimana dia bisa bertahan? Anda bisa percaya atau tidak, aku sudah mengejarnya untuk waktu yang lama, tapi dia benar-benar pandai bersembunyi, kata sang kapten. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Kapten itu berpikir, Yuluo dan Kufa, mereka tidak memiliki peluang melawan Bima Sakti. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membantuku menemukannya. Dia bahkan tidak memikirkan Yuluo dan Kufa. Yuluo menteramiskan suaranya. Kami hanya memiliki sekitar 20.000 senjata dan armor, jadi kami hanya dapat menjamin bahwa 2 orang akan menyelesaikan tugas. Tampaknya pertempuran antara Gunung Suanyu dan 9 rawa asap semakin berkurang dan mungkin akan segera berakhir. Kami harus menentukan apakah Bima Sakti benar-benar memiliki tubuh dewa sejati. Periksalah, cari prajurit baru Bima Sakti itu. Mata para prajurit binatang aneh itu bersinar dengan gila. Kegilaan itu berasal dari ketakutan akan kematian. Sementara itu, para prajurit Kufa bersama Gunung Suanyu. Kami hanya memiliki lebih dari 30.000 senjata dan armor, tetapi ini masih jauh dari cukup. Tanpa perang, kami bahkan tidak dapat berharap untuk mendapatkan 1.000 senjata dan armor lagi. Kami perlu mencari prajurit baru Bima Sakti.
Kufa rendah hati dan lembut, tetapi ketika sampai pada ancaman kematian, ia masih akan menangkapnya di kesempatan terakhir. Di tempat lain, Wu Hei juga menerima pesan dari kapten. Lebih dari 30 tubuh dewa sejati, Bima Sakti. Wu Hei kaget. Ia merasa sulit untuk percaya. Saya telah mengumpulkan kredit militer untuk waktu yang lama, dan saya masih memiliki jalan yang panjang sampai saya mencapai 10.000 kredit. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak tubuh dewa sejati? Wu Hei tidak ingin mempercayainya, tetapi berdasarkan pesan yang dikirim oleh kapten, ia merasa itu mungkin. Jika tidak, kapten tidak akan membuat berita yang konyol. Penyesalan, Wu Hei hanya menyesali keputusannya. Jika saya memilih untuk tinggal bersamanya, saya bisa mendapatkan setidaknya 5 atau 6 mayat dari 30 yang dia miliki. Saat ini, semua tentara yang dikirim ke 9 rawa asap sedang mencari Bima Sakti, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Sepertinya dia sudah meninggalkan 9 rawa. Semua orang mencariku. Binatang bertanduk emas Luo Feng berada di pasukan binatang aneh. Dia telah melihat beberapa tentara di kejauhan, dan dia bahkan telah melihat Wu Hei 2 kali. Lakukan semua yang Anda bisa, Anda tidak akan dapat menemukanku. Binatang bertanduk emas Luo Feng menempati rawa, dan separuh tubuhnya ada di dalam air. Perang telah berlangsung lama, dan kedua belah pihak menderita kerugian yang luar biasa. Secara alami, tidak ada pihak yang menahan diri dan tidak ingin terus bertarung lagi. Banyak binatang aneh dan prajurit suku telah memilih untuk mundur. Akhirnya, seorang tentara menghubunginya. Bima Sakti, ini aku, Wu Hei. Binatang bertanduk emas Luo Feng menyeringai. Ah, Wu Hei. Dia membalas. Apakah Anda sudah mendapatkan kredit militer yang cukup? Tidak, sangat sulit untuk mendapatkan 10.000 kredit militer, jawab Wu Hei. Bima Sakti, saya baru saja menerima kabar bahwa Kapten, Kufa dan Yuluo dan tentara di bawah mereka sedang mencari Anda. Mereka ingin mendapatkan tubuh dewa sejati dari Anda. Mereka mengecualikan saya karena mereka mengira saya denganmu. Oh, betulkah? Wah, menjawab. Bima Sakti, kami pergi ke tentara Sungai Piton bersama-sama, dan kami berdua adalah tentara baru. Saya memiliki banyak kredit militer yang harus saya ganti. Saya hanya ingin 1 tubuh dewa sejati. Saya bersedia menukarnya dengan barang berharga. Saya bersedia memberimu baju besi dewa sejati. Wu Hei cemas. Dalam pikirannya, dia dan Luo Feng adalah prajurit baru, jadi seharusnya mudah baginya untuk mendapatkan tubuh dewa sejati. Bertukar? Apakah di 9 rawa asap? Tanya Luo Feng. Wu Hei mengerti bahwa Bima Sakti tidak ingin ada yang tahu di mana dia berada, jadi dia tidak mau melakukan perdagangan di sini. Wu Hei mentransmisikan suaranya. Mari kita kembali ke camp dulu. Kita bisa melakukannya di camp. Orang pintar. Wu Hei telah mengumpulkan senjata dan baju besi untuk waktu yang lama. Dan dia adalah anak dari lautan sejati utara yang mungkin punya barang bagus, pikir Luo Feng. Anda harus memberiku cukup barang berharga. Kalau tidak akan ada kesepakatan, kata Luo Feng. Tentu, kata Wu Hei lega. Dia takut Bima Sakti tidak akan berbicara dengannya. Beberapa hari setelah Wu Hei menghubungi Luo Feng, Kufa juga menghubunginya. Kufa bagaimanapun tidak memiliki cukup barang berharga, jadi negosiasi memburuk. Apa menurutmu aku bodoh? Perdagangan di luar camp militer? Hahaha, kalau begitu matilah, kata Luo Feng. Dengan itu, Luo Feng berhenti berbicara dengannya. Perang tersebut berlangsung selama setahun. Dewa ruang hamba sejati pergi satu persatu dan pasukan Gunung Xuanyu mundur. 9 rawa asap juga kembali normal. Ayo pergi. Tentara dari Gunung Xuanyu mulai pergi. Beberapa prajurit yang berpura-pura menjadi pejuang suku bersembunyi di pinggiran 9 rawa asap. Kami masih belum memiliki cukup kredit militer. Kufa, Yuluo, dan Kapten menyaksikan pasukan pergi. Tanpa perang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengais senjata. Sekarang akan sulit bagi mereka. Tentara binatang aneh yang dipimpin oleh Yuluo semuanya menjadi ganas. Tangkap mereka! Kapten dan Kufa pasti memiliki banyak penghargaan militer.
Kita akan merebutnya, lalu kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ayo kita rebut kredit militer, Kufa juga berteriak. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup, kata kapten kepada tentara yang mengikutinya. Semua tentara memilih untuk memperjuangkan kredit militer. Hanya yang lebih kuat yang bisa bertahan dan mendapatkan kredit militer yang cukup. Dan jika ketiga tim pergi secara terpisah, pasti ada pertarungan internal di dalam regu. Di pinggiran 9 rawa asap, seekor binatang bertanduk emas sedang berbicara dengan 3 ahli hukum binatang aneh. Ini adalah teman-teman binatang bertanduk emas yang dibuat Luo Feng selama perang. Mereka lalu pergi. Saatnya kembali ke camp. Binatang bertanduk emas Luo Feng melihat kembali ke 9 rawa asap yang dikelilingi kabut. Dia tidak peduli tentang kematian para prajurit dari tentara Sungai Piton. Dia membawa banyak pujian militer. Siu, binatang bertanduk emas itu menghilang. Setelah meninggalkan 9 rawa asap, Luo Feng bergegas ke camp militer tentara timur. Selain dia, ada juga Wu He yang diam-diam meninggalkan 9 rawa asap. Dari 3 pasukan prajurit yang dipimpin oleh Kapten, Kufa, dan Yuluo, semuanya masih berada di wilayah 9 rawa asap. Hanya Kapten yang berhasil mendapatkan mayat dewa sejati. Prajurit lain, termasuk Kufa dan Yuluo, belum berhasil mengumpulkan kredit militer yang cukup. Mereka semua sedang memikirkan solusi yang mungkin. Akhirnya aku sudah kembali. Sosok sendirian muncul di udara. Sosok itu tidak lain adalah Luo Feng. Melihat jauh di kejauhan, Luo Feng bisa melihat camp militer yang luas dan tak terbatas. Dia mengungkapkan sedikit senyuman saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat segala sesuatu di bawahnya. Dia juga bisa melihat antrian panjang prajurit suku dan binatang buas yang datang untuk bergabung dengan tentara. Shoo, Luo Feng terbang ke camp militer. Saat Luo Feng memasuki camp militer tentara timur, banyak lubang cacing di wilayah pinggiran camp militer tentara timur. Dalam ruang yang berkerut sedang mengangkut makhluk-makhluk agung. Shoo, shoo, shoo. Dengan hampir setiap saat berlalu, prajurit terus terbang keluar dari berbagai lubang cacing. Ayo pergi, misi kali ini dianggap mudah. Kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan kemudian kita bisa memiliki waktu luang. Ayo pergi. Kelompok demi kelompok prajurit mulai dari keadaan santai hingga tegas hingga keadaan khawatir. Semuanya pergi. Tentara timur terlalu besar, setiap saat ada prajurit yang pergi. Dan di antara para pejuang yang pergi dalam aliran yang terus-menerus, seorang pejuang yang tampaknya adalah seorang ahli hukum biasa, berdiri di salah satu cabang pohon tua di kejauhan. Saya di sini atas perintah leluhur. Setelah diterima menjadi tentara, saya mungkin telah ditugaskan dengan misi, tetapi saya tidak pernah melaksanakannya salah satu dari mereka. Disinilah saya hanya menunggu. Saya telah di sini selama ini, namun aku tidak pernah melihat pemimpin gerombolan Bima Sakti itu, bahkan tidak sekalipun. Prajurit lapis baja perak itu sangat khawatir, namun pada saat yang sama dia tetap waspada. Pemimpin gerombolan Bima Sakti sangat mengesankan. Meskipun dia mengesankan, bahkan jika dia melampaui reinkarnasi, dia hanya menyumbangkan tanah suci lain ke lautan semesta kita. Bagi kami tanah suci bulan ungu, dia bukan ancaman. Prajurit lapis baja perak tidak bisa memahami situasinya. Setelah tanah suci didirikan, itu akan menjadi keberadaan yang kekal. Alam semesta tanah suci bulan unguku tidak takut pada makhluk agung manapun. Jadi saya tidak bisa mengerti mengapa leluhur memegang pemimpin gerombolan Bima Sakti ini dengan hormat seperti itu. Bahkan di sini, di dunia jin ini, dia masih memberi perintah kepada kita untuk melihat keberadaannya. Prajurit lapis baja perak itu mendesah dalam hati. Dia sama sekali tidak mengerti. Dia dipenuhi dengan keraguan. Tapi ini adalah perintah leluhur. Dia tidak berani menentangnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.